Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Pemahaman Miller tentang Nubuatan. Ayat inti 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Miller berada di kelompok yang baik dalam penafsirannya tentang nubuatan. Pemahaman nubuatan terbagi menjadi 3 aliran utama. Para penganut aliran preterisme memandang penggenapan nubuatan telah terjadi pada waktu atau pada saat penulisan sebuah kitab nubuatan. Jadi misalnya, kitab Wahyu berbicara terutama tentang peristiwa-peristiwa di akhir abad pertama era kekristenan. Futurisme, aliran kedua penafsir nubuatan, berpendapat bahwa sebagian besar nubuatan apokaliptik akan terjadi dalam waktu singkat sebelum kedatangan kedua. Seri Left Behind atau kelompok Kristen yang berjuang melawan antikristus yang sangat populer di zaman kita didasarkan pada futurisme. Pandangan ketiga yaitu historisisme berdasarkan sejarah, memandang penggenapan nubuatan dimulai pada zaman Nabi, berlanjut sepanjang perjalanan sejarah dan mencapai puncaknya pada kedatangan kedua kali. Pemahaman historis tentang nubuatan paling cocok diilustrasikan oleh Daniel 2, yang penggenapannya dimulai sejak masa Nebukadnezar dan Daniel hidup, berlanjut melalui 3 kerajaan berikutnya yang mendominasi dunia Mediterania, berlanjut lagi hingga Roma yang terbagi-bagi, dan mencapai penggenapannya pada akhir zaman dengan kedatangan kerajaan Allah. Penglihatan Daniel 7, 8, 9, dan 10 bahkan sampai 12 menggambarkan model historisis, seperti halnya Wahyu pasal 12 yang menelusuri sejarah dunia dari zaman Kristus yang masih sebagai bayi hingga akhir zaman dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian, menyiapkan panggung untuk peristiwa akhir zaman yang terungkap dalam pasal 13 sampai 22. Miller termasuk seorang historisisme. Seperti halnya gereja mula-mula dan hampir semua penafsir Protestan hingga pertengahan abad ke-19, futurisme dan preterisme, meskipun menangkap aspek-aspek penting dari nubuatan Alkitab, namun tidak banyak hadir dalam studi apokaliptik sampai munculnya reformasi Martin Luther. Ketika penafsir tertentu dari gereja yang dominan berusaha melarikan diri dari apa yang mereka anggap sebagai interpretasi historisisme yang tidak selaras dengan topik-topik seperti naga merah besar dan pelacur Babel, akhir abad ke-19 dan abad ke-20 menjadi lonjakan futurisme dan preterisme, sebagian besar karena akibat yang dirasakan dari kegagalan paham Millerisme. Namun kegagalan paham Millerisme akan kedatangan kedua kali tidak mengubah perspektif historis dari Daniel 2 atau bahkan prinsip tahun untuk sehari yang tertanam dalam Daniel 9 hingga penerjemah Revised Standard Version menerjemahkan ayat 24 sebagai 70 minggu atau tahun, meskipun faktanya dalam bahasa Ibrani hanya disebutkan 70 minggu. Penambahan itu diperlukan bahkan bagi individu yang tidak percaya pada prediksi nubuatan jika mereka ingin memahami nubuatan yang menyebutkan bahwa itu berlangsung dari masa pemulihan Yerusalem hingga Mesias. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Kami bawa hati kami lebih dekat lagi dengan Engkau, karena Engkau telah menjaga melindungi kami sampai kami boleh tiba saat ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Semua pembacaan firman yang sudah kami terima akan menolong kami, meyakinkan kami untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, baik di waktu yang lalu, sekarang, maupun Dia akan datang, di mana Engkau akan datang. Engkau juga sudah memberitahukan melalui nubuatan. Engkau akan memberkati semua anak Tuhan
Berikan pengertian yang jelas untuk firman yang sudah kami terima. Dan Engkau akan berkati kami ketika kami akan melakukan semua tugas kami. Biarlah ada sukacita, ada berkat yang kami peroleh. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.